Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Runisa dengan NIM 2411016073 dari Prodi Kesehatan Masyarakat kelas 2024A. Di kesempatan kali ini saya ingin membacakan sedikit kesimpulan yang saya ambil dari paper yang berjudul Learning Objective Tutorial terkait KRIS atau kelas rawat inap standar yang mencakup public issue, private problem, policy issue, dan policy problem dalam perumusan kebijakan kesehatan. Yang pertama, definisi dan tujuan KRIS. Jadi, KRIS atau kelas rawat inap standar adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang diterapkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Ada juga tujuan KRIS ini adalah menjamin masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan agar mendapatkan perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama tersebut diantaranya melalui sarana dan prasarana untuk ruang rawat inap yang disebut dengan kelas rawat inap standar atau KRIS. Ada juga tentang pasal kebijakan KRIS mencakup 12 kriteria yang harus dipenuhi pihak rumah sakit untuk bisa merawat pasien BPJS menggunakan sistem KRIS. Yang pertama, komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi. Yang kedua, ventilasi udara, dan yang ketiga, pencahayaan ruangan, dan lain-lain. Manfaat dan kepuasan KRIS yaitu rencana pemerintah memperlakukan kelas tunggal atau kelas rawat inap standar untuk peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan menyisakan banyak persoalan. Tingkat kepuasan peserta BPJS Kesehatan meningkat selama masa uji coba KRIS di sejumlah rumah sakit. Namun, klaim ini mudah terbantahkan jika pemerintah tetap memaksakan pemberlakuan KRIS ketika banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar pelayanan yang diterapkan. Undang-undang terhadap KRIS. Pelaksanaan KRIS merupakan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Tujuannya untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang sama bagi peserta BPJS Kesehatan. Ada juga sistem operasional dalam KRIS. BPJS Kesehatan Masyarakat di Indonesia saat ini menerapkan sistem kelas rawat inap yang terbagi menjadi 3 tingkatan, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dengan perbedaan dalam fasilitas dan biaya yang dibayarkan peserta. Analisis kesiapan rumah sakit dalam implementasi kebijakan KRIS. Pada saat ini, Rumah Sakit Bayangkara Medan belum menerapkan kelas rawat inap standar atau KRIS. Sejak diumumkan oleh DJSN tahun 2020, belum terlaksanakan karena kurangnya sosialisasi, infrastruktur, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang mendukung. Tantangan dalam implementasi KRIS, pengawas BPJS Kesehatan mengungkapkan masih ditemukan beberapa hambatan dalam rencana penerapan KRIS kelas rawat inap standar atau KRIS dan layanan BPJS. Sebab timbulnya kebingungan pihak rumah sakit terkait penerapan KRIS karena pedoman terkait pelaksanaannya belum rampang. Mekanisme KRIS. Wakil Menteri Kesehatan RI dan T. Saksono Harbuwono mengatakan, mekanisme kelas rawat inap standar atau KRIS dapat mencegah infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit atau infeksi nosokomial. Dan yang terakhir, penerapan atau implementasi KRIS. Pemerintah berencana menerapkan kelas rawat inap standar atau KRIS dalam pelayanan pasien rawat inap yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dan perawatannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sekian kesimpulan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyebutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.